membahas tentang rumus dasar pada Microsoft Excel. Namun sebelumnya harus kita ketahui apa sebenarnya fungsi daripada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program aplikasi yang digunakan dalam pengolahan angka. Ya, jadi pada Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus-rumus yang dapat membantu kita untuk lebih cepat mengerjakan pekerjaan kita. Ya, jadi langsung saja kita lihat yang pertama adalah rumus yang digunakan untuk mencari atau mendapatkan nilai rata-rata. Yang digunakan adalah rumus of rate. Ya, setiap penggunaan rumus pada Microsoft Excel itu harus terlebih dahulu digunakan sama dengan, ya, sama dengan baru diikuti dengan rumus apa yang akan kita gunakan. Seperti contoh pada rumus of rate ini sama dengan of rate buka kurung number 1, number 2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah rumus penjumlahan. Ya, rumus penjumlahan itu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data di dalam sebuah data. Ya, sama seperti rumus of rate tadi, itu harus diawali dengan sama dengan. Kemudian yang ketiga adalah rumus max. Ini berfungsi untuk mencari nilai yang paling tinggi. Kemudian yang keempat adalah rumus untuk mencari nilai terendah, yang digunakan adalah sama dengan min. Kemudian yang kelima adalah account. Ini berfungsi untuk menghitung jumlah data dalam sebuah kumpulan yang dipilih. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini adalah tampilan jendela Microsoft Excel. Ya, di video yang lalu saya jelaskan bahwa Microsoft Office terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access, Publisher, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita membahas tentang Microsoft Excel. Ya, inilah tampilan jendela Microsoft Excel. Kenapa dikatakan Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka? Karena dengan aplikasi ini kita bisa melaksanakan atau melakukan penjumlahan, ya, penjumlahan setiap bilangan, ya. Baik dia misalnya mencari nilai rata-rata, mencari nilai tertinggi, atau menjumlahkan beberapa bilangan. Makanya coba perhatikan kursornya. Jadi kelebihan daripada Microsoft Excel itu terletak pada menu formula. Formula ini ya, perhatikan kursornya, formula dan menu data. Nanti akan kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Ya, oke. Sekarang sebelum kita menggunakan rumus pada Microsoft Excel, coba lihat tampilan jendela Microsoft Excel-nya. Dia sudah dalam bentuk tabel, ya, sudah dalam bentuk tabel. Namun apabila kita print preview, dia masih blank, ya, artinya tabelnya tadi belum nampak. Maka kalau kita membuat tabel pada Microsoft Excel, itu harus kita tambahkan dia bordernya atau bingkainya atau garisnya, ya. Jadi pembuatan tabel pada Microsoft Word dengan Microsoft Excel ada perbedaannya sedikit, ya. Jadi perhatikan. Di sini tadi sudah saya sediakan. Saya siapkan sebuah tabel yang tugas kita nanti adalah mencari jumlah, mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan jumlah nilai, ya. Tapi yang pertama kita buat dulu tabelnya atau bingkainya, yaitu dengan cara klik. Coba perhatikan ya, klik sel A3. Ya, sel A3 karena dari sini mulai pembuatan tabelnya, ya. Klik sel A3, drag,
sampai ke sel F19 ya. Kolom F baris ke-19. Perhatikan ya. Dimulai dari kolom A, A3 sampai dengan kolom F baris ke-19. Oke, setelah itu klik kanan di area yang terblok, jangan di luar. Kalau di luar kita blok, nanti yang kita sorot, yang mau kita buat dia bingkainya itu hilang. Sehingga ketika kita jalankan perintahnya, maka perintah itu tidak tampil pada sel yang sudah kita blok. Ya, jadi klik kanan di dalam, pilih format sel. Oke. Di sini sudah tampil jendela format sel. Ya, di jendela format sel ini dia tersedia ada number artinya pengaturan angka, kemudian alignment itu pengaturan teks, font itu pengaturan jenis huruf, border. Disinilah kita melakukan perintah pembuatan tabel, yaitu klik tab border, kemudian perhatikan ya, klik perintah outline ya, garis luar dan inset ya, garis tengah. Kita klik kedua-duanya. Oke, maka sudah tampil dia tabelnya. Kalau kita print preview, oke, di sini sudah nampak ya. Tadi masih blank karena belum kita tambahkan dia bordernya. Oke, sekarang langsung saja kita gunakan rumus untuk mencari jumlah. Ya, saya ingatkan kembali, setiap melakukan atau mengetikkan rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Jadi sama dengan, rumus yang digunakan untuk menjumlahkan itu digunakan adalah sum. Ya, jadi sama dengan sum, buka kurung. Oke, di sini tidak perlu kita ketikkan angkanya, cukup sel atau kotaknya. Ya, ini sel kolom C baris ke-5. Kita klik, maka di rumus itu langsung ditampilkan nama selnya. Ya, sel C5 ini bisa juga dengan cara tambah sel D5 tambah E5. Tutup kurung, enter. Oke, hasilnya 215. Atau ya bisa juga dengan cara sama dengan sum, buka kurung, klik sel C5, ya, kliknya klik kiri, ya, klik kiri, kemudian drag atau tekan klik kiri, kemudian tarik sampai ke E5, lepas. Maka di sini C5 sampai E5. Artinya ini yang dihitung adalah mulai dari sel C5 sampai dengan E5. Tutup kurung, enter. Ya. Begitu juga dengan baris kedua, sama dengan sum. Oke. Jadi nanti rumusnya sama, yang membedakan nanti hanya nama selnya, ya, nama selnya atau kotaknya ini, ya. Oke. Atau lebih cepatnya bisa juga dengan langsung kita gunakan fill handle. Fill handle itu artinya, coba lihat posisi atau bentuk kursor itu berbentuk tanda tambah berwarna putih. Jika kita letakkan dia sama, hanya yang membedakan nanti adalah nama selnya. Jadi bisa kita mencari jumlah dari nomor 4 sampai 10 dengan cara menggunakan fill handle. Fill handle itu maksudnya adalah, coba perhatikan kursor mouse. Di sini posisi atau bentuk kursor mouse-nya tanda tambah berwarna putih. Jika kita letakkan kursor mouse-nya di sudut bawah sel, ya, perhatikan posisi kursornya menjadi tanda tambah berwarna hitam. Perhatikan ya, ini sebelum, ini
setelah kita gunakan fill handle. Ya. Klik kiri, tarik ke bawah. Oke, dapat hasilnya. Ya. Jadi kalau kita klik dia rumusnya di sini berarti kolom C9 sampai dengan E9. Yang terakhir dari sel C14 sampai dengan E14. Jadi seperti itulah cara menggunakan rumus sum atau rumus penjumlahan. Itu sama dengan sum, klik dia sel yang akan dihitung bilangannya sampai dengan yang terakhir. Oke, sekarang kita lakukan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi rumusnya adalah sama dengan max. Ya, jangan lupa buka kurung. Ya, oke. Kita klik dari nomor 1. Untuk nilai bahasa Inggris, kita drag sampai ke nomor 10. Berarti yang akan kita cari nilai tertingginya adalah nilai bahasa Inggris dari atas nama Adi sampai dengan Rudianto, yaitu C5, kolom C baris ke-5 sampai dengan kolom C baris ke-14. Makanya C5 sampai dengan C14. Tutup kurung, enter. Dapat. Coba kita perhatikan benar 90 nilai tertinggi. Oke. Lanjut yang kedua. Sama dengan max, buka kurung, untuk nilai matematika, kolom D, baris ke-5 sampai dengan kolom D, baris ke-14. Tutup kurung, enter, 93. Oke, pas. Yang ketiga, sama dengan max, drag, Oke, ya. Kita lanjut ke nilai yang terendah. Nilai terendah, rumus yang digunakan adalah min. Ya. Klik kembali, nilai bahasa Inggris atas nama Adi sampai dengan Rudianto. Enter. Sama dengan min. Pilih 45. Oke, benar. Sama dengan min. Tutup kurung. Enter. Oke, 50. Benar. Sekarang mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah menggunakan rumus sama dengan average. Ya, sama dengan average. Buka kurung. Kembali kita lihat nilai rata-ratanya berapa kira-kira. Oke, 78. Ya, 78 sama dengan average. Buka kurung. Ini 78,5 sama dengan ini 74,9 ya. Sekarang kita menghitung berapa total ya, totalnya ini semua. Jadi sama dengan sum buka kurung, klik akan menghitung berapa jumlah nilainya. Tetap kita menggunakan rumus sama dengan sum ya, sama dengan sum buka kurung, nilai bahasa Inggris atas nama Adi sampai dengan atas nama Rudianto. Jadi yang diblok hanya kolom C5 sampai dengan C14. Kurung, enter, dapat 780 ya. Yang kedua, dengan nilai dengan nilai matematika ya, sama dengan sum
D5 sampai dengan D14, tutup kurung, enter, dapat 785 sama dengan sum, kurung, nilai bahasa Indonesia, tutup kurung, enter. Oke, jadi dapat semuanya. Jadi seperti inilah cara penggunaan rumus dasar pada Microsoft Excel. Sekian video kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.